Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya atas nama Partai Umat ingin menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran saudara-saudara dari para jurnalis yang saya hormati. Ya. Nah, jadi pernyataan tadi malam itu temanya itu menjadi satu-satunya partai baru yang disingkirkan oleh KPU atas pesanan kekuatan besar politik dan Partai Umat akan melawan. Jadi bukan lantas ya diam kemudian nerimo, itu bukan ajaran agama kita, bukan ajaran nenek moyang kita. Ya. Jadi kita ini bangsa berjuang, kita mewarisi watak-watak perjuangan dari nenek moyang kita. Jadi kami mendapatkan informasi A1 yang valid bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 seluruh partai baru dan partai non-parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Umat. Bagi kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pengurus, kader, dan simpatisan Partai Umat di mana saja Anda berada. Saat ini Partai Umat kita menjadi satu-satunya partai yang mengalami segala macam manipulasi dan diskriminasi, tidak diloloskan KPU menjadi peserta pemilu 2024 nanti. Namun demikian kita tidak menyerah dan tetap berjuang di Bawaslu agar membatalkan keputusan KPU dan membuat Partai Umat lolos menjadi peserta pemilu 2024 nanti. Amin. Untuk mendatangkan para saksi dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dan juga untuk membiayai 30 lebih para pengacara kredibel, Denny menyatakan bahwa Partai Umat siap untuk mengikuti serangkaian proses sengketa pemilu. Ia pun membuka peluang menghadirkan barang bukti lain hingga saksi untuk memperjelas hasil verifikasi faktual di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Untuk diketahui, Partai Umat dinyatakan tak memenuhi syarat dalam verifikasi faktual oleh KPU di dua provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara. Terkait hal ini, Partai Umat menuding KPU telah melakukan manipulasi data dan sengaja menyingkirkan partai tersebut. Jajaran petinggi Komisi Pemilihan Umum Pusat diduga memberi iming-iming kepada anggota KPU pada tahun 2023. Hal itu terjadi apabila penyelenggara mau menuruti instruksi untuk mengubah data beberapa partai politik dari TMS menjadi MS sebagai peserta pemilu 2024 dalam Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Dugaan ini berasal dari laporan para penyelenggara pemilu daerah kepada pos pengaduan yang dibentuk oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih. Berdasarkan data koalisi sendiri, ada 24 provinsi yang akan menggelar pemilihan anggota KPU di tingkat provinsi dengan jumlah total 136 orang pada tahun 2023. Sementara itu, pada tingkat kabupaten kota terdapat pemilihan anggota KPU di 317 daerah dengan jumlah 1.585 orang. Menurut Kurnia, praktik kecurangan dan pemberian iming-iming ini tak bisa dibiarkan. Ia menuturkan praktik-praktik intimidasi, intervensi, kecurangan tersebut menodai asas kemanusiaan dan asas utama independensi dari KPU. Sedangkan bagi yang tak mematuhi instruksi serupa, petinggi yang diduga duduk di KPU pusat tak segan-segan mengancam memutasi pegawai tersebut. Berdasarkan informasi yang didapat oleh pihak Kurnia, salah satu ancamannya adalah memutasi pegawai atau ASN KPU daerah yang bertugas teknis tentang aplikasi SIPOL tersebut. Kurnia menceritakan praktik kecurangan ini bermula pada tanggal 7 November 2022. Di hari tersebut, hasil rekapitulasi verifikasi faktual parpol oleh KPU Provinsi dijadwalkan akan diserahkan kepada KPU Pusat. Kemudian anggota KPU Republik Indonesia tiba-tiba mendesak KPU Provinsi melalui video call untuk mengubah status verifikasi faktual sejumlah parpol dari TMS menjadi MS dalam SIPOL.
Sayangnya rencana tersebut terkendala karena beberapa anggota KPU daerah, baik provinsi, kabupaten, atau kota tak sepakat untuk melakukan instruksi. Akhirnya pihak KPU RI mengubah strateginya. Pada strategi kedua, Sekretaris Jenderal KPU RI memerintahkan Sekretaris KPU Provinsi untuk melancarkan praktik kecurangan. Dengan cara meminta Sekretaris KPU Provinsi untuk memerintahkan pegawai operator sipol kabupaten kota untuk mendatangi KPU Provinsi dan mengubah status verifikasi parpol. Hal ini kata Karunia lantas memperkuat aroma kecurangan dalam tubuh KPU. Oleh karena itu, koalisi menuntut KPU RI mengaudit sipol secara besar-besaran. Audit sipol diperlukan untuk melihat adanya indikasi perubahan data parpol tak sesuai ketentuan dalam sistem. Lewat audit, akan terlihat beberapa perubahan data yang tak relevan dan terekam dalam sistem bila benar ada kecurangan. Sebelumnya diberitakan Ketua Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non-Pemerintah, Samsang Syamsir, menduga adanya kecurangan dalam KPU. Dugaan ini tak lepas dari kerja-kerja KPU yang dianggap tak transparan terkait data.